Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق الله العظيم الآية. Para bapak dan para ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang cerah nggih, alhamdulillah. Mungkin di daerah Cerme, mungkin di daerah Sidoarjo atau bahkan di Lamongan belakangan ini banyak yang batuk pilek, semoga tidak ada PPKM lagi ya. Sudah banyak peraturan yang mana tidak membawa dampak positif bagi kita ya sebagai masyarakat. Ini semuanya kadang-kadang kita lupa. Untuk apa? Mengingat kembali rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Ketika nafas kita masih bisa kita hembuskan, disitulah kita akan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bertauhid, meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, maka apapun yang terjadi di dunia itu hanya sebagai sebab akibat yang Allah lah menjadi pemegang otoriternya. Kalau di sini sudah kita tahu dan paham, insya Allah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka kita akan berjalan dengan tenang, kita beraktivitas dengan penuh semangat, karena memang kita mensyukuri. Alhamdulillah iso nafas, alhamdulillah iso menghirup udara segar. Maka disinilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita akan benar-benar memasuki ranah ibadah. Kalau sudah memaklumi, memahami, dan bahkan mengetahui apa yang kita kerjakan pagi hari ini merupakan rangkaian ibadah dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka langkah kita menjadi ringan, maka telinga kita menjadi sangat lebar untuk mendengarkan, dan bahkan angan-angan kita hilangkan untuk sejenak mendengarkan kajian-kajian yang sudah dipersiapkan oleh panitia, sehingga kita pulang mendapatkan rahmat Gusti Allah, mendapatkan ilmu dan mendapatkan kemuliaan. Kalau kita sudah seperti itu, maka masa depan ada di tangan kita. Itu kalau sudah kita pahami hal-hal yang semacam ini, maka tidak ada istilah ruwet menipiye golek kader. Kader niku gak usah dipikir jeruk-jeruk. Sing penting awak dhewe niki duwe tugas nopo? Memberikan kesadaran bertauhid. Kalau sudah duweni tauhid sing bener, nglampahi nopo mawon niku insyaallah bitaufiqillahi ta'ala. Maka alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan bacaan lantunan Al-Quran. Saya tadi tanya, niki wau kiyambake Ustaz Khatibul Umam niki sinten? Masya Allah, lantunannya sampai
menggoyangkan jalan raya protokol. Nah niku sampai piyambake wedi nek lungguh kursi bakal ambrol gara-gara mboten kiat suarane niku bisa menjadikan gempa bumi. Nah niki gempa bumi ini mboten ten donya tapi ten alam langit. Karena apa yang dibacakan kalau kita bisa meresapi, Masya Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah ini kalau kita resapi, inilah bagian penting pelajaran yang mana sampai sekarang dipegang oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Awak dewek niki delegasine Gusti Allah, ambasador agama Islam. Ya awak dewek niki jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka perlu kita yakinkan kembali beberapa hal yang akan kami sampaikan. Dalam ayat yang telah kami sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbi zidna ilma warzuqna fahma faj'alna minas solihin. Laqad anzalna ilaikum, laqad yakti teman-teman, artinya apa? Sungguh dan sangat patut kita yakini, anzalna wis nurukna sapa ingsun Allah Ta'ala ilaikum dumateng awak dhewe sedanten kepada kita semuanya. Kitaban di situ menjadi nakiro, bukan kok Alkitab tapi kitaban. Artinya Al-Quran bukan hanya kitab Al-Quran, tapi dalam Al-Quran itu juga mengandung kitab-kitab syariat yang ada sebelumnya. Jadi Al-Quran itu ibaratnya rangkaian, ringkasan, ataupun Allah memberikan kumpulan menjadi satu kitab dari baik itu Zabur, Taurat, Injil maupun Mushaf atau Shahifah Ibrahim wa Musa. Nah ini artinya Al-Quran bukan hanya satu kitab, tapi mengandung beberapa kitab-kitab suci samawi yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitaban fihi dzikrukum, ing daleme kitab tegese Al-Quran niku wonten zikrukum. Artinya zikr itu adalah sebagai peringatan. Niki yang nomor satu. Yang nomor dua, zikrukum. Kata al-mufassir as-sahabi Abdullah ibnu Abbas yang baik pernah mengatakan, zikrukum inggih menika kemuliaan kita. Kalau kita ingin mulia, perguruan kita ingin mulia, bukan hanya terakreditasi A saja, tapi mulia itu adalah ruhaniyah wa jasmaniyah. Lah nek terakreditasi A niki tasik jasmaniyah. Lah sing biji rohaniyah niku sinten? Depak kangelan, kakean dalan, kate njaluk akreditasi rohaniyah. Wong kiyambake mawon tasik kata sing perlu dibenahi rohnya. Nah, lha ngoten nggih. Jadi bidang rohania itu adalah bidange awak dhewe. Awak dhewe niki delegasine Gusti Allah. Maka ketika kita mengenal Al-Qur'an, disitulah kemuliaan yang akan kita dapatkan. Alhamdulillah, jadi kula mboten soro-soro kajian ten mriki karena sudah ada ekstrakurikuler yang mana di sini ada pelajaran tahfidzul Quran. Nggih, nggih napa mboten? Nah, niki sampeyan kudu yakin, perguruan niki mboten kok langsung sampeyan cukup dengan terakreditasi A saja, tapi mangke saged terakreditasi mumtaz secara rohaniyahnya. Ini kudu sampeyan yakini. Apa angger napa niku kula angger nyeplos mawon mboten. Selama 3 tahun alhamdulillah kula maringi daurah Timur Tengah
Kula mantun lulus Mesir niku tahun 2018, tepatnya 28 Februari. Kemudian di awal tahun 2019 kula mewakili Pondok Pesantren Karangasem Paciran undangan dari PP Pusat Muhammadiyah, Lembaga Pondok Pesantren Muhammadiyah. Kemudian di sana kita dibina selama 3 hari. Untuk apa? Mencetak kader-kader Muhammadiyah yang memiliki wawasan keislaman. Maka tujuannya apa? Mendorong anak didik kita untuk apa? Bisa ke Timur Tengah. Maka sepulang dari itu, alhamdulillah banyak daurah yang menginginkan anak didiknya ke Timur Tengah. Ya bukan hanya perguruan Muhammadiyah, ada yang umum juga yang kita bina. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ternyata ada beberapa poin kalau kita ingin tembus anak didik kita bisa pergi ke Timur Tengah. Dan satu pokok utama yang harus dimiliki, dan alhamdulillah kula yakin perguruan yang ada di hadapan kita itu bisa ke arah sana karena sudah memiliki program tahfidzul Quran. Nomor 1 poin yang pertama adalah program tahfidzul Quran. Kemudian sampean lak ngene. Lah iki lho, perguruan Muhammadiyah SMA, duduk pondok, duduk Muhammadiyah boarding school. Nomor kali niki lho mboten aliyah, arek-arek niku gak iso bahasa Arab. Jul. Nomor setunggal syarate kudu wonten program tahfidzul Quran. Alhamdulillah nomor 1 sudah dimiliki perguruan Muhammadiyah yang ada di Cermih ini. Nah, ini sudah akan memberikan kita motivasi. Alhamdulillah. Kalau sudah ada Al-Quran dalam jiwa-jiwa kita, bukan berarti awak dhewe niki dikengken ngapalno jadi hafid Quran mboten. Setidaknya kita berusaha napa? Berusaha mendidik anak-anak kita, anak-anak didik kita memiliki hafalan, kemudian memiliki apa lagi? Memiliki pemahaman yang didapatkan melalui prasarana maupun sarana yang ada di perguruan kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau sudah semacam itu yang kita kerjakan, maka kemuliaan demi kemuliaan akan kita dapatkan sesuai dengan ayat yang telah kami sampaikan. Laqad anzalna ilaikum fihi dzikrukum afala ta'qilun. Yang demikian ini yang hanya memiliki keyakinan dan visi yang jauh ke depan iku lamun wong sing duweni napa? Afala ta'qilun, duweni ketegasan, duweni kecerdasan berpikir dan duweni kecerdasan kemampuan untuk apa? Untuk membangun, menyatukan visi dan misi supaya apa? Mendapatkan kemuliaan yang nantinya kader-kader Islam itu akan kita dapatkan di kemudian hari. Alhamdulillah poin 1 sudah kita dapatkan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang kedua, setelah 2 tahun kita menjalani COVID, meskipun dalam kondisi seperti itu, Daurah Timur Tengah yang telah kami jalankan tetap terlaksana. 2 tahun yang lalu, alhamdulillah, beberapa dari perguruan itu sudah ada yang lolos ke Timur Tengah. Ada 2 yang dapat beasiswa ke Al-Azhar Asy-Syarif. Tahun ini di perguruan Pondok Pesantren Al-Fatah Buduran
itu notabene tidak ada aliyahnya. Mereka semuanya sekolahnya dari SD, SMP, kemudian SMA. Tahun ini diterima di Uni Emirat Arab Al-Qasimiyah University. Lah awak dhewek napa mboten saged? Ya kesanen. Lah wong sing Imam Al-Khatibul Umam niku lak imame para khatib. Nah, ustaze mawon imame para khatib. Lah niki jenenge mawon wis garai punya napa niku? Punya mutu. Nama itu doa. Kalau awak dhewek duweni jeneng nang wis apik maknane, maka disitulah ada doa-doa yang dititipkan oleh orang tua yang mana sedikit banyak akan memiliki dampak bagi dirinya, bagi keluarganya, dan juga bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka dengan adanya komunitas yang baik, maka di sanalah akan terbentuk suatu apa? Suatu sistem yang mana bersama-sama mewujudkan generasi kader-kader Islam yang kita dambakan. Maka poin yang kedua, segera kita benahi mana-mana yang belum kita bidik. Mungkin di sini perguruannya adalah umum karena SMA dan SMP, maka tidak mustahil diberikan pelajaran bahasa Arab. Napa kudu kaya pondok mboten? Dikenalkan nahwu sorof dasar, tidak apa-apa. Kemudian dikenalkan apa? Dikenalkan bagaimana insya-nya, bagaimana imla dan segala macamnya. Dan tidak perlu terlalu jelimet. Cukup dikenalkan saja. Oh ya, nahwu itu kita kenalkan mubtada khobar. Kita kenalkan berhitung dari 1 sampai 10 dulu. Kemudian dari bilangan puluhan, kemudian ratusan. Maka dengan mengenal bahasa Arab dasar, ini tidak menutup kemungkinan ketika kita menginginkan kader-kader ini ke Timur Tengah, itu insya Allah ketika tes baik di Depak maupun ketika tes ke lembaga-lembaga yang ada di sini, yang notabene adalah perwakilan dari Timur Tengah seperti Libya, dan Libya sekarang sudah ada di Surabaya, tidak harus di Jakarta. Maka lulusan kita meskipun backgroundnya SMA bisa melanjutkan baik yang ada di Indonesia yang basicnya berupa perwakilan Timur Tengah maupun bahkan nanti bisa ke Timur Tengah. Dengan apa? Memberikan bekal bahasa Arab. Enggak usah kemudian sopo sing ngajari nahwu sorof. Cukup kita tekad dulu yang ada, kemudian setelah itu insya Allah inna ma'al usri yusra, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu fihi tariqan ilal jannah. Ini awak ndek wis niat insya Allah sing jenenge dalan niku wonten mawon. Nah niku nggih. Nah ini yang kedua. Jadi syarat kita untuk bisa meloloskan anak didik kita yang pertama adalah adanya Al-Qur'an dalam dada para anak didik kita. Kemudian yang kedua, kita bekali bahasa Arab. Nah, kemudian yang ketiga, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga ini harus semuanya, baik anak didik maupun pendidik dan juga orang tua harus sama-sama punya visi dan misi yang sama, didudukkan bersama. Jadi ada waktu baik sebulan sekali evaluasi kira-kira kelas 12 yang ingin ke Timur Tengah itu nanti siapa yang minat kita catat. Tidak harus seluruhnya, 5 orang sudah cukup.
10 orang alhamdulillah, 20 orang malah sujud syukur. Kemudian ada komitmen antara anak didik dan pendidik dan juga wali. Maka di situ jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka antara orang yang memberikan support dari orang tua, doa-doanya mengalir, kemudian anaknya juga akan serius untuk apa? Untuk menggapai cita-citanya, kemudian guru maupun pendidiknya pun akan serius untuk apa? Membimbing, mengawasi, dan akhirnya mengawal. Nah, kemudian lah sampean lah iso ngomong ngono dalam meneh sapa sing ngawal? Pun sampean gak usah kuwatir, kula mboten kok mengajukan diri. Wis pokoke mangke nek wonten berita perlu dipersiapkan. Nah, ini besok insya Allah pendaftaran ke Jamiah Al-Islamiyah Madinah. Yang perlu dipersiapkan apa? Nanti kula share. Ini Pak, perlu dipersiapkan. Kemudian bimbingannya, ini Pak, perlu dipersiapkan. Yang perlu dihafal sekitar mungkin 5 juz. Tidak usah banyak-banyak, yang penting mungkin. Sehingga apa? Ketika ditanya, dia jujur. Kam hafidta minal Qur'an. Berapa hafalanmu, Dek? Dia jujur. Hafidtu khamsa ajza. Saya hafal 5 juz saja. Oh iya, nggak apa-apa. Juz mana saja? Misalkan saya hafal dari juz 30 ke belakang misalkan. Nggak masalah. Ternyata ditanya. Dan dia mungkin. Berbeda ketika dia angga-anggaan itu apa? Gaya-gayaan. Ditanya, kam hafidta minal Qur'an. Oh iya, saya pernah hafal. Saya pernah hafid. Penumbik ini. Aku pernah jadi alim. Biyen nah sakniki mboten alim niku aja jangan sampai terlontarkan. Kita harus jujur dengan apa yang ada. Ketika ditanya dari juz 1, kemudian juz 3, kemudian jelimet ujungnya dari juz 3 apa awal, yang tengah apa, kemudian yang pinggir apa. Bingung nggih, aja maneh ujunge. Wong kula niku wis suwe gak nyekel Quran beleduk. Nah, akhirnya gak iso jawab. Lah kalau dia jujur, saya cuma hafiztu minal Quran juz'ain. Saya cuma hafal 2 juz. Dia pun tidak akan meremehkan, tetap akan ditanya. Lah ini ciri khas ketika kita nanti ikut ujian tes baik di Depak maupun di institusi perwakilan dari Timur Tengah yang ada di Indonesia. Maka ini saya sampaikan baik di mana saja, sehingga apa? Anak didik kita ini tidak akan memiliki gambaran yang menakutkan, gambaran yang susah koyo-koyo awan dhewe iki gak iso, awan dhewe iki gak bakal bisa. Lah coba masa kula niki kok anake kiai iso nanggone Mesir 17,5 tahun. Mboten kula niki anake guru biasa. Guru biasa. Bapak kula nggih swasta. Ngopeni fotokopi. Lah niki sampeyan nek nang Glaga, nek musim banjir, petang wulan niku lho. Banjir mangkane kula niku saking biasae sandalan jepit. Lah sakniki kula niki gawe sandal jepit. Kuwatir engko balik nang banjir maneh. Lah kula nek nggawa sepatu, eman sepatune ora nyocok mbek gajine. Lah ngoten nggih. Nah, ngoten makane urip niku sing sederhana mawon, fungsine napa? Pun sing penting manfaat. Nah, timbangane kaya-kaya anggo jas mari ngono mulai kodanan. Nah, megilan kepeh sak amplope sing digawa. Naudzubillah sumanauzubillah. Pun nggih, ini gambaran ya supaya apa? Kita sudah akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah mau memberikan Al-Qur'an di perguruan kita yang tercinta ini, yang mana tidak semua perguruan mampu menghadirkan tahfidzul Qur'an yang ada di yayasan maupun di
lembaga maupun di persyarikatannya. Maka ini sudah nilai plus, tinggal kita pupuk niat, iktikad, kemudian kepercayaan kita untuk bisa memajukan anak didik kita yang notabene meskipun bukan Muhammadiyah boarding school maupun aliyah, tapi insya Allah ke depan monggo kita berdoa sama-sama, nanti di perguruan kita akan terwujud Muhammadiyah boarding school. Apa mustahil? Mustahil napa mboten? Mustahil napa mboten? Mboten, wong kula niku gak ana apa kok iso nanggone cermik. Niki waktu liburan kula sakjane niku. Nah, iso sik dikongkon bacot kados ngeten niki. Kula niki sampai sariawan gak waras-waras. Kate waras dikongkon banyol maneh, dikongkon ngaji alhamdulillah. Akhirnya gak iso waras, kate waras metu sariawan maneh. Belum lagi ketika di kampus dari hari Senin sampai Kamis. Belum lagi hari Jumat harus ke masjid Unmung Gresik Fakih Usman. Kajian subuh berarti budale mosok kok subuh, berarti lah kajian duha. Nah, berarti kan jam 3 nggih. Nah, mantun niku khutbah Jumat. Sabtune ten pundi? Sabtune ten Pondok Mas Kumambang. Wenehi Daura Timur Tengah. Terus hari Ahadnya lah mantun niki ten Karang Asem. Loh, doa ku asem tenan gak duwe libur belas. Ngoten. Alhamdulillah tasik diparingi kesehatan. Kecut-kecut titik sing penting manfaat. Maka dari situlah nanti ketika kader-kader itu sudah bersemi dan akhirnya berbuah, iku tinggalan kula, tinggalane sampean meninduk kuburan. Awan dhewe wis gak iso ibadah. Akhirnya tunas-tunas itu yang menghantarkan pahala kepada kita. Semudah itu kalau kita sudah memahami agama, gelek ganjaran, gak usah jelimet-jelimet. Kudu budal umroh, kudu budal kaji. Mantun niku kudu pedian terus, gak tahu let sampai adus iki lho sik digawe pedine iku. Saking solehi menungso niku. Masya Allah. Durung jubahe masa gak tahu dilepas. Nang pasar ya jubahan, nang tambak ya jubahan. Mari ngono nyapu ndongane ngarep omah. Keserimpet diguyu wong akeh, salamu. Kon iki gak iso nempatno soleh nuk nggone kondisi masing-masing. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Pun nomor 1 sudah kita bahas. Kaderisasi pertama adalah menyiapkan sarana dan prasarana. Alhamdulillah tinggal beberapa mungkin yang perlu kita benahi. Tapi insya Allah mudah. Di sini banyak sekali ustadz-ustadz yang mana notabene adalah alumni pondok. Dengan mudah kita akan meminta mereka untuk apa? Memberikan sedikit ilmunya di perguruan kita. Maka ini sudah bukan PR lagi, tinggal mewujudkannya. Nah, kita tinggal tunggu tahun depan lagi, dan tahun depan lagi kira-kira siapa yang budal nanggone Timur Tengah. Dan bukan mustahil. Wong kula ten mriki nggih kaya-kaya mustahil kok iso nanggone kene. Wong urip nanggone Indonesia Raya tasik 3 tahun. Tahun 2018 baru saya datang di Indonesia. Ujug-ujug wis mecetap nanggone Sidoarjo, nanggone Gresik, sampai nanggone Cermik. Bulan kemarin ten Balong Panggang. Sampai sing Lamongan iki lho gak komanan jadwal, mesake kula ten Lamongan niku. Mboten komanan jadwal. Sering Ustaz mangke awal bulan ten mriki nggih. Masyaallah kedisian ten Cerme. Lho, niki lak tasik akhir bulan. Lah nggih lah sampean njaluke akhir bulan nggih. Nggih pun.
sing disian yo iku sing kula hadiri ya, meskipun pakai sandal jepit. Alhamdulillah, sing penting boten mule-mule kudanan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ada ayat lagi yang patut saya sampaikan. Itu untuk apa? Untuk bekal kita. Kita sudah memiliki amal jariah yang akan kita kerjakan. Kita akan membentuk kader-kader tunas Islam. Kemudian ada satu lagi ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Wa nunazzilu, dan telah kami turunkan atau kami datangkan minal Qur'an, sebagian daripada Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu ada sebagiannya minal Qur'an ma huwa shifaa. Jadi di dalamnya itu mengandung obat. Lah obat ini ada dua makna. Ada makna majazi dan makna hakiki. Maka inilah yang bisa kita jadikan pedoman dengan adanya Al-Qur'an. Karena apa? Boleh jadi kita punya problematika kehidupan, baik ten perguruan, baik ten keluarga sendiri, baik ten masyarakat. Karena apa? Tidak mungkin manusia itu berjalan mulus. Lah wong sing diwarisi triliunan mawon niku mawon tasik bingung ngelampai urip, bahkan ada yang bunuh diri. Itu karena apa? Karena tidak bisa melewati fase-fase kehidupan. Diwenehi ujian Gusti Allah, kiambae putus asa, diwenehi penyakit, akhirnya mengeluh. Bukannya penyakit itu memuliakan dia, tapi mengantarkan kepada kehinaan, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam Al-Quran ada obat yang pertama bermakna majazi. Artinya Al-Quran itu bisa menjadi obat penawar atau penyejuk hati kita. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi awak dhewe niki nek wis sering maos Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, bisa dipastikan uripe mesti tenang. Nggih kados Ustaz tadi, masih yo nduk kene sila, gak kuwatir harga dirine, masa kok kaya ngono sampe ngesot-ngesot. Gak masalah, soalnya napa? Kemuliaan itu Gusti Allah sing maringi. Mboten awak dhewe niki sing menentukan, memilih, bukan Gusti Allah sing maringi kemuliaan. Senajan mboten dados kepala sekolah, senajan mboten jadi kepala kabak-kabak yang ada, tapi kadang-kadang Gusti Allah memuliakan kita dengan caranya. Maka ketika kita dekat dengan Al-Quran, sering membaca Al-Quran, bahkan istiqomah membaca Al-Quran, baik setelah kita sholat atau menjelang sholat kita menunggu sambil membaca Al-Quran, maka di situ ketenangan akan Allah turunkan kepada kita. Karena apa? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Tenang, masih di godat-godat utang. Saya tetap tenang, anjene wis duwe obat. Saniki lho sampean. Kok sampean tok sing dikejar-kejar utang? Kula nggih tasik wonten utang nggih puluhan juta. Lho, puluhan juta masyaallah. Mangkane kok sandale jepit. Gak iso tumbas sandal mbok karpe lho, kali-kali panitia sandale apike ngono. Masya Allah, tadi tak urupi ya kok sajane nggih pisan kok ya. Nah, ngoten nggih. Tenang, uripe tenang. Karena apa? Bukan kok kehinaan kita memiliki hutang. Yang penting kita ketika berhutang itu untuk apa? Hutang kita itu untuk apa? Kalau hanya memenuhi keinginan saja, Masya Allah, Pak Karno tumbas sepeda anyar, atine langsung panas.
Masa Allah langsung ngilik DP-an. Wah, tak ngilik DP sih ngutang-ngutang 3 juta. Mantun niku benjing langsung nanggone dealer. Melu-melu tumbas sepeda motor anyar. Lah niki utangnya mboten ndadekno tenang. Soalnya napa tujuannya pun kelintu teko awal. Berbeda ketika ya ora iki wayahe bayar anakku, wayahe bayar SPP, sing bayar gedung sik durung lunas saiki wis bayar maneh rek. Akhire kebobohan gelek utangan. Lah ini yang perlu mencari obat. Mencari obat ke dalam mana? Kemana? Ke Al-Qur'an. Sering-sering membaca Al-Qur'an, mangke diwenehi Gusti Allah solusi. Diwenehi napa? Ketenangan. Sakniki lak gelek utang niku lak mboten sak gampang-gampange gelek utang. Gelek utang niku saniki ana sing wangel. Soale wis dipikir kon wingi wis nduk kene, iki sik durung lunas. Kok kate njupuk maneh. Lah wonten sing wis gak apa-apa, Pak, wis sampeyan njupuk sak pira sak karepe. Karena apa? Dimudahkan oleh Allah, sak utang-utang lho dimudahkan. Maka dia akan tetap tenang karena Allah memberikan solusi. Nah ini penyejuk, penawar hati. Kalau kita punya anak yang boten nurut, anak didik yang ya zaman sekarang boten kok sampai anak didik yang namanya mahasiswa-mahasiswi yang di Umlan itu setiap harinya saya datang, Masya Allah, iki zaman nopo cowah, yo pantes tambah suwi kok kiamat tambah dekat. Sing jenenge adab, Masya Allah, dosen niku malah diatur. Pak, besok kita tidak bisa perkuliahan karena kita satu ruangan, ada jadwal. Masya Allah, loh, jadwal apa Mas? Kita ada kumpulan mahasiswa. Loh, masa ini ada peno endi? Dalam arti, loh, masa kok seperti ini anak-anak sekarang ya? Sudah ada kontrak kuliah, ketika kita adakan perkuliahan, mereka mengatur jadwal kita. Napa ten mriki kados ngoten mboten to? Insyaallah mboten. Lah ini sudah pergeseran moral, satu saja contoh dari jadwal perkuliahan. Belum lagi nanti kita simpangan di jalan raya, mboten bisa apa belas, malah mek ngene tok. Masya Allah. Nah ini udah pergeseran moral. Maka kewajiban kita bersama adalah mendekatkan diri kita, lingkungan kita, anak didik kita, anak-anak kita kepada Al-Quran. Minimal maus Al-Quran, membaca sedikit satu ayat saja tapi istiqomah setiap hari, maka kita akan melihat keajaiban yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan asyifa dalam makna majazi. Uripe tenang, masih yo diwenehi ujian. Uripe tasik tenang, masih yo anake tasik dereng nurut. Boleh jadi itu ujian bagi orang tuanya, bagi guru-guru, bagi para pendidik. Tapi ingat, ketika kita istiqomah dengan Al-Quran, suatu saat kita tidak membayangkan anak-anak kita, anak-anak didik kita yang dulu kita tidak perhitungkan, bermanfaat bagi masyarakat. Lah kula ten pondok niku nggih ketika diajar niku nggih turu ya disawat kali Pak Yai karo mboten kok kapure. Niki lho sing kanggo penghapus iku sing dhuwure kayu lho. Disuwawatno, cewetok ngoten kula. Ngoten. Nah iki hasilnya niki sakniki. Gara-gara disawat penghapus kapur. Lah sakniki kan enteng teko plastik. Masih disuwat teko adong ngene ya gak lara, malah digawe takro karo dekne. Nah ngene. Lah sakniki ngoten niku. Nek mbiyen ora mung penghapus teko kayu. Penggaris niku lho, nek telat digepukno nang ngene geger sampai pedhot. Alhamdulillah kula
kok sampai pernah digepuk, yo pernah ditempeleng hasilnya koyo sakniki niki. Lah sakniki lah benten. Koyo ngono niku lak wis mlebu penjara gurune nggih. Ah ning ngono yo kiai ndon donya iki mlebu penjara kabeh. Nah, itu karena apa? Salah daripada memposisikan mana adab kepada guru, mana adab kepada anak didiknya. Dan juga banyak yang sebaliknya, mentang-mentang wis koyok-koyok kiai, koyok-koyok gus, koyok-koyok ustad, akhirnya tak keluar dhewe. Ya naudzubillah sampai duwe slogan, duwe julukan Gus Samsudin. Nah, naudzubillah summa naudzubillah. Masa wae iki Gus teko endi anake sapa lak ngoten ujug-ujug deklarasi Gus Samsudin. Nah, ngoten. Naudzubillah nggih kalau ada di antara kira yang ingin demikian untuk menjadi populer di masyarakat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya makna hakiki. Quran iku ya iso dadi obat temenan. Engko lak pikirane mosok kok ngobong Quran, masyaallah, naudzubillah summa naudzubillah, Quran kok diobong. Nah iki critane wong pondok-pondok biyen. Iku sing cerita mesti iku wali setan. Lah kok iso Quran kok diobong terus diombe no banyu. Sampeyan iku menghina Quran kok diobong. Kalau ada cerita yang demikian, ini yang salah adalah memberikan kisah-kisah yang tidak benar. Kemudian memberikan nilai-nilai ilmu yang tidak benar. Ya akhirnya dadine santrine ya kaya Gus Samsudin iku. Akhirnya para dukunisme ngendi-endi ngono kuwi kaya-kaya wis kate mlebu swarga dhewe. Soale iso maca kitab kuning dhewe. Jadi swarga iku dikira kon gawe maca kitab kuning. Ha ya Muhammadiyah ya ora iso mlebu swarga. Ditakoni man robuka sik bingung. Robuka. Nah, beda nih takoni bahasa Inggris. Akhirnya bisa jawab. Nah ini karena apa? Kesalahan memberikan nilai-nilai ilmu kepada anak didik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apa sih ketika wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa? Asyifa artinya dalam bentuk hakiki. Maka ada riwayat, ada kisah dari para sahabat yang mana mereka ini adalah ambasador delegasi daripada agama Islam yang diutus oleh Rasulullah SAW ke beberapa kabilah. Untuk apa? Menyebarkan agama Islam. Maka pada saat itu ada satu kampung. Lah ini kepala desa ya, kepala suku iki lara mbok mejen mbok lara napa niku. Pokoke piyambake niku dintup. Mboten dintup niki nggih tawon sing gedhe mboten. Pokoke dintup lah pokoke, dintup mbok kala cengking mbok dintup ula. Kemudian di saat itu delegasi para sahabat piyambake permisi ke kampung yang akan didakwahi. Ini ada nilai. Meskipun kita sebagai delegasi kebenaran bukan berarti awak dhewe niki aku bener kok angger mlebu sak karepmu. Ana permisine meskipun yang didakwahi itu belum memeluk agama Islam. Permisi dulu kepada Pak RT-nya, kepada siapa? Kepala desanya, kepala atau ketua takmirnya atau kepala yayasannya. Permisi dulu aja angger mlebu mari ngono kon kuasa ya. Iki naudzubillah summa naudzubillah. Dalam hadis ini ada nilai-nilai dakwah, moralitas dakwah. Para sahabat di situ permisi. Ya Rois atau wahai ketua, kita para delegasi ini ingin mampir berdakwah, memberikan
sedikit ajaran tentang Islam. Apakah diizinkan? Nah, seperti itu. Nek mboten diizini nggih, setidaknya kita sudah berusaha. Mboten kok langsung mlebu kemudian masang sound system. Mantun niku digowedekno nang dekne mboten asli mriku. Lah ini yang salah, harus izin dulu. Ketika itu diberikan syarat sama kepala desanya atau kepala sukunya. Wis gak apa-apa awakmu dakwah, jarimu kan dakwah. Tapi syaratnya iso nambani aku dah. Nah, ditantang ngoten. Jadi kader-kader Islam itu harus berani dengan tantangan dakwanya. Dan tantangan dakwah itu tidak bisa dipersiapkan seperti aku kok katinan cermerek, aku tak moco-moco dhisik yo. Lah aku nek moco-moco yo kesuwen. Maka tantangannya adalah mental kita, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditantang iso nambani tak berarti kudu iso ilmu kedokteran. Mosok sahabat kudu sekolah nunggune fakultas kedokteran UNU Surabaya. Kesuwen zaman biyen kongkon kuliah sahabat. Kesuwen. Akhirnya dijawab, apakah Anda siap? Salah satu dari sahabat mengatakan, insyaallah biiznillah ta'ala musta'id, kita siap untuk memberikan obat jenengan. Gitu meskipun dirinya belum pernah tahu ilmu tentang pengobatan. Lawak dewek misalnya, Ustadz, jenengan nanti ada undangan mewakili pagelaran seni TK dan PAUD. Langsung nolak. Waduh, itu bukan ranah saya. Seni dan pentas. Loh, kelintu. Kudu siap. Dakwah itu di semua bidang. Harus siap. Aku biar gak sekolah seni ya, aku gak iso. Tidak bisa seperti itu. Maka para sahabat mewakili kita siap mengobati Anda. Maka salah satu dari mereka ikhtiar dengan membacakan surat Al-Fatihah 7 kali, kemudian diusapkan di anggota tubuh yang sakit. Nah, inilah wujud obat hakiki. Kados awan dewek sirai ngelu ngombe bodrek, ngombe panadol. Nah, nek lari-lari nom ya ditambahi maneh, mbok dikai sprint, mbok dikai macam-macam. Nah, akhirnya gak mung ndase ngelu. Ya sampai semaput mbok mati bareng kadang-kadang lek kakean bodreke. Nah, iki ilmu jamaah yang dimuliakan oleh Allah taala. Maka kita harus siap ketika menjadi kader Islam, menjadi pendidik Islam, menjadi orang tua yang memiliki anak-anak kader Islam. Harus siap semuanya. Mangke nang ngene. Nah, gak usah sekolah. Nduk kono nak biayai larang. Aja nduk kono nak, bapak iki gak mampu. Sampeyan gak ngerti ya. Kulit wis koyo ngene iki renge koyo sedan mengkilat. Lah engko nek sampeyan sekolah nduk kono, SPP ini sakmono nak. Bapak engko lak ora mung koyo sedan mengkilat kulite ireng, engko nang berubah warna. Nah, engko nang koyo ula ngono. Lah itu tidak boleh, harus yakin ketika mempersiapkan kader, Allah lah yang mengatur jalannya. Awan dhewe mek ikhtiar. Napa malih anak kita itu sudah memilih jalan kebaikan, maka nanti pasti ada jalan. Nah, ini keyakinan yang patut kita tumbuhkan dalam diri kita. Dengan apa? Kiasan-kiasan yang lain, mungkin kita akan berperasaan, aduh, iki gedunge yo kae biyen gak mari-mari dandani. Apa maneh sing dhuwur iku, wong karek ngeslup saitik wae lho kok gak mari-mari yo iku dhuwur iku lho. Wong karek ngeslup saitik wae, ngekeki bataringan sakmono tek wae lho gak mari-mari. Kate mikir, kate gawe Muhammadiyah boarding school. Lah iki pemikiran yang sempit semacam itu kudu dibuat nang ngene Bengawan Solo utawa Bengawan Berantas. Karena apa?
ini yang akan menghalangi cita-cita. Akan menghalangi apa? Anak-anak kita, anak didik kita. Boleh jadi anak didik kita itu sudah jauh ke sana cita-citanya. Ternyata kita yang mengantarkan ragu. Kuwatir engko piye gak iso aku iki. Tenagaku wis Senin Kemis. Kate mbek gak metu-metu bisa sertifikasi guru niki ditunda ana peraturan maneh, ana persyaratan maneh kate materainya wis dadi 10.000. Waduh, tambah kepikiran sing gagak. Akhirnya terhambat dengan pikiran sendiri. Maka kembali lagi sering-seringlah membaca Al-Qur'an. Nek sirai ngeluh, nek kepengin tombo sing bener-bener ya di ruqyah sebagaimana yang telah kami sampaikan. Itu arti daripada makna majazi dan hakiki. Al-Qur'an bisa berubah menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Yang kedua, ini yang patut kita dapatkan, adanya Al-Qur'an, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, niku nekakno rahmate Gusti Allah. Rahmate Gusti Allah niku arupi napa? Rahmat niku luas, wasi'at kulla syai'. Ada kalanya awake niku kae biyen gak tau mesra mbek bojone. Isu-isu ya mek digaweno kopi gak dijak ngomong. Teko-teko ya wis iku nang untalen. Nah ngono, apa maneh dijak turu bareng. Tidure niku yang istri di kamar, yang bapak di luar. Lah ini perlu apa? Perlu mencari rahmat Gusti Allah. Napa malih anake? Masya Allah, anak ini gak tahu iso diaturi misalnya. Lah ini perlu mencari apa? Rahmat Gusti Allah. Maka dengan membumikan Al-Qur'an dalam arti kita sering membaca Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, mendatangi kajian-kajian taklim, itu termasuk bagian mendapatkan rahmat Gusti Allah. Majtama'a qaumin, barang siapa atau tidak ada satupun orang yang berkumpul kemudian yaqra'unal Qur'an, membaca Qur'an, wa yatadarasuna fihi, kemudian sama-sama mengkaji Al-Qur'an, illa nazalat fihimur rahmah atau as-sakinah. Jadi kita akan diberikan ketenangan dalam hati kita, ketenangan dalam keluarga kita, ketenangan dalam lingkungan sekitar kita. Itu karena apa? Gusti Allah maringi rahmat. Lah iki kanggo sapa rahmat niku? Rahmatan lil mukminin, diperuntukkan bagi orang-orang mukmin. Ya awak dhewe niki ya wong mukmin. Ngose sampean percaya enggak Gusti Allah maringi rezeki? Ya percaya, aku benulan ya diwenehi gajine bojoku kok. Percaya. Lah sakniki kula tanglet, sampean percaya gak gajinya suami Anda, kita semuanya ini bisa berbuat kebajikan yang mana nominalnya melebihi gaji Anda atau kami atau kita semuanya. Nah itu nilai keyakinan. Kadang-kadang kita itu yakin nek wonten barang ndok ngarepe, tapi gak yakin nek wonten barange. Lah ini yang salah. Dua-duanya harus kita yakini. Nggih kados sakniki. Gak ono dana kok kanggo nerusno pembangunan. Ya sakmono iku keyakinane awan dhewek. Nek dhewek sudah punya keyakinan, pasti bisa membangun bahkan di luar ekspektasi kita, maka itulah tuntutan keyakinan kita yang dinamakan wa rahmatan lil mu'minin. Jadi mukmin
Yang sebenarnya yaitu dia percaya meskipun di depan sudah ada maupun belum ada, dia yakin Allah Ta'ala bakal maringi rizki, Allah Ta'ala bakal maringi solusi, Allah Ta'ala bakal maringi jodoh, bakal maringi istri maupun suami. Tasik wonten sing jomblo nang mriku Ustaz. Kata nggih, kula stoke kuat ta Ustaz. Lagi jaluk mahasiswi, jaluk dosen. Nah niki sing dosen niki wis kemecer soalnya pun hampir kepala 28 ke 30 ya. Monggo nanti daftar ini. Kalau ten mriki nggih delegasi KUA yoan. Lah itu, kalau kita sering mengaji, mengikuti kajian taklim, Gusti Allah maringi semua hajat kita bakal diberikan dengan mudah tanpa kita planning, tanpa kita rencanakan, ujuk-ujuk. Loh, langsung duweni solusi. Itu rahmatan lil mukminin kanggo wong sing percaya los gak ate nunggu bukti. Nek wis Gusti Allah berfirman yakin 100%. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Nanti ada sesi pertanyaan bagaimana panitia tadi memberikan waktu untuk sesi tanya. Monggo nanti bisa tanya. Nah, nanti kalau tanya, Ustadz, stok yang untuk dosen, nah itu boleh nanti di sesi tanya bebas. Monggo. Masya Allah. Ini ayo yang dari siswi atau siswanya. Barangkali ada yang ditanyakan. Sampean percaya? Monggo bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak kepala sekolah ini tidak berbunyi. Tapi saya sebagai pengamat daripada sekolah ini, bahwa sekolah ini para jamaah sekalian, bahasa Arab itu sudah diajarkan, baca Inggris diajarkan, Al-Quran, hafid Al-Quran, tartil Al-Quran itu sudah diberikan. Oleh sebab itu percayalah kepada sekolah ini. Selanjutnya kami mohon penjelasan konsepnya untuk pendidikan di Mesir. Ya. Pendidikan di Mesir itu kalau kembali ke negerinya itu nantinya akan sesuai juga dengan apa yang dilakukan pada saat dia berangkat. Katakanlah kalau datang berangkat itu Muhammadiyah, kembali dari Mesir juga nantinya akan ya Muhammadiyah. Kalau berangkatnya itu dari yang lain, nanti pulangnya itu juga sama dengan yang lain. Tidak ada perubahan. Bahwasanya pendidikan di Mesir itu akan mengubah Al-Quran dan As-Sunnah nanti akan dilaksanakan oleh umatnya yang ada di tempat ini. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dua pertanyaan nggih. Yang pertama lebih kepada menuntut kita semuanya yang ada di perguruan Muhammadiyah ini untuk yakin karena sudah memiliki sarana dan prasarana alat, ilmu alatnya untuk apa? Untuk bisa maju dan lebih percaya diri memberangkatkan anak didiknya ke Timur Tengah. Gitu ya. Ini kita harus lebih pede. Karena apa? Karena tidak ada perbedaan. Masing-masing kita punya kualitas masing-masing. Ya podo-podo dapat pelajaran formal, ya sama-sama mendapatkan ekstrakurikuler,
dan juga mendapatkan bimbingan. Lah yang beda itu di mana? Yaitu tadi kurang kompaknya koordinasi baik bulanan, baik per semesteran antara apa? Wali murid, murid dan guru mempersiapkan kader yang benar-benar dipilih. Jadi cobalah nanti ya jangan banyak-banyak dulu. 5 orang dululah. Nanti kalau ini sudah sukses, yang lain nanti akan mengikuti. Yang penting brodol dhisik. Nah, jarene pengantin anyar iku lak angel golek dalane iku lho. Mangkano ora langsung jebul-jebul nggih. Lah ancene sing awal-awal iku susah. Nek wis jebol, guampil, kuwabeh nanti akan berkiblat. Iku lho kakak kelasku nanggone Madinah. Iku lho kakak kelasku nanggone Jakarta nduk Lipia. Gratis tis engko nek lulus LC, wah langsung jadi ustad. Wah ngono. Meskipun nanti lulusannya cuma ada 1, 2, tapi sudah bisa mengantarkan nanti yang lain embrionya akan berkiblat. Akan semakin mudah bagi kita. Tapi mengantarkan yang pertama tadi membutuhkan kerjasama semuanya. Nah, ini satu contoh nggih ten Pondok Pesantren Al-Fatah Buduran. Ya kebetulan pengasuhnya itu teman di Mesir, kemudian pulang mengasuh pondoknya, kemudian kiambake mboten pede. Wenehi napa niku Daurah Timur Tengah. Ya akhirnya ya kiai-kiai lucu ngeten iki lah, ustad-ustadan ngeten iki sing dibuat jadwal. Alhamdulillah 2 tahun yang lalu sudah ada yang ke Timur Tengah. 2 orang, tahun ini 1 orang, dan masih belum. Nanti masih ada pendaftaran ke Jamiah Islamiyah Madinah. Belum lagi nanti ada di Lipia Surabaya. Niki Ustadz mau sanjang kula, bu menawi wonten santrine meneruskan ke Lipia Surabaya. Loh, alhamdulillah. Kula ten mriki niate ngelek ilmu, maringi manfaat, senajan sandalan jepit, mulai-mulai duwe bekal. Lah mangke kula menyebarkan ke masing-masing pondok atau yayasan atau lembaga sekolah untuk ke Lipia iki ana dalane. Nah, nanti yang perlu dipersiapkan tesnya ini dan sudah ada modulnya karena dari pimpinan pusat untuk lembaga pondok pesantren itu memiliki modul khusus bisa nanti diajarkan oleh ustadznya. Nah, makin nek purun, nggih, monggo nanti saya berikan fotokopinya, nggih. Nah, ini kalau ingin maju nanti, silakan. Nanti bisa WA kula bagaimana progresnya, tahapan-tahapannya. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian, apakah setiap alumni baik dari Mesir, dari Yordan, dari Uni Emirat Arab, dari Madinah nanti ketika pulang benar-benar bisa menjadi kader Islami yang tulen. Bukan kader Islam sebagaimana dia sebelum ke sana. Engko nek background-e A yo engko mulai dari A, engko nek B ya dari B, sik pancet mawon. Lah ini semuanya adalah bagian tantangan kita. Bukan berarti ketika sudah ke Timur Tengah, kemudian kita mengharapkan segalanya. Itu semuanya adalah ada fasenya. Kalau kita kader dari dini, dengan apa? Dengan warna Islami yang tulen, maka meskipun dia ke Amerika, pulang pun tetap memiliki warna yang sama. Jadi dia akan mengambil manfaat saja. Bagaimana pimpinan kita rata-rata alumni dari Amerika, tapi wawasan Islamnya luar biasa. Apakah itu diambil dari sana? Boten. Dari didikan orang tua, dari didikan para gurunya, dari didikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian ilmu yang dia dapatkan di luar negeri itu hanya sebagai pengalaman mencari ilmu yang
baru. Kalau ke Timur Tengah, apakah bisa disamakan? Lah kalau ada yang bagus dimanfaatkan, ya kita aplikasikan. Tapi kembali lagi, kalau memang kadernya itu dari awal tidak didasarkan kepada pendidikan kaderisasi yang benar, maka ya saged mawon ten Mesir niku malah sering kloyongan, sering konser nonton tali perut. Lho sampean tak kandhani tari perut lho, gak kepengin sampean nonton saumur hidup. Mosok gak tahu ngerti tari perut Mesir. Nah, mesti takok jenengan pun semerap nggih. Sakjane guampil kula kepengin nonton, cuma gak kepengin ngoten mawon. Gak kepengin. Lah itu berarti apa? Tergantung masing-masing individu. Apakah di antara kawan-kawan yang di masjid ada yang melihat menonton tari perut? Ya gak tak sebut norek engko lak gak diundang maneh lah ngoten lho. Nah iku jenenge kartu as deh. Nah balik maneh nang gone pribadine. Nek no Indonesia dididik benar-benar kader tulen, kemana saja tetap menjadi delegasi ambasador Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iku PR kuwat awan dhewek, mboten kok nanggone Mesir terus dekne wis dadi tokoh, mboten tasik perlu bimbingan orang tua, guru, bahkan teman dan masyarakat dan juga persyarikatan. Nggih, itu dari kami. Mungkin ada lagi? Alhamdulillah sudah panas nggih. Panas njaba jero. Saking semangate nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi diparingi manfaat, keberkahan, mugi-mugi diturunkan rahmat kepada kita semuanya dan semoga semua yang kita upayakan mendapatkan keberkahan dan semoga 1, 2, 3 tahun yang mendatang akan berubah menjadi kebaikan dan menebarkan amal jariah bagi kita semuanya. Allahumma amin. Saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.